dia kita sebut dengan bantil, ya, bantil test, ya, ini bantil test, ya, jadi ini bantil test. Nah, oleh karena itu maka ya ini hanya satu ekor namanya, ya, ini hanya satu ekor. Jadi ini satu main alpha, di sini ini alpha. Ya. Nah, ini adalah daerah, ya, daerah batas penerimaan dan penolakan anol, ya. Nah, tabelnya kemudian perhatikan kalau ANOVA itu selalu seperti ini, ya. Jadi source variations, perhatikan source variation ini diambil dari hubungan linier antara, ya, antara ini dependent variable, dia mempunyai total, ya, kemudian ada beragam treatment, ini yang paling sederhana, mohon maaf, ini yang paling sederhana, ya, dan error, ya. Kemudian teman-teman punya, kalau tabel yang mudah biasanya degrees of freedom dulu, ya, degrees of freedom-nya ini adalah K-1, ya, untuk treatment. Jadi banyaknya treatment itu berapa? Di sini ditulis K-1. Ya, kemudian banyaknya error, derajat degrees of freedom errornya adalah ini, ya. Kemudian SS treatmentnya adalah ini, ya. Kemudian SS errornya ini, sehingga ini MS treatmentnya ini, MS errornya ini, F hitungnya adalah ini, ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan teman-teman, ya. Jadi di sini ada konsep SS total atau biasanya disebut dengan SST, ya. Nah, SST yang ada hubungan linear, ya, linear aditif itu hanya sum square dan DF, perhatikan, ya. Oleh karena itu di sini perhatikan di sini, ya, SST sama dengan SSCR ditambah SSE seperti tadi, ya, seperti tadi, ya. Ya. Nah, what ANOVA tell us sekarang? Maaf, ya. ANOVA will tell us whether we have sufficient evidence. Yang diperlukan adalah bukti to say that measurement, ya, from at least one treatment differ significantly for at least one other, ya. Ya, tetapi it will not tell us which ones differ or how much differ, ya. Mohon maaf, ada yang mengatakan how many differ, tetapi how much differ tidak ada. Mohon maaf, nah, ya, maka nanti kemudian setelah ANOVA itu ada namanya push hoc test, ya, uji lanjut, ya, uji kelanjutan dari ANOVA, ya. Jadi, ya, ANOVA hanya, perhatikan, ya, jadi ANOVA hanya, ya, kita menguji kemungkinan, ya, perhatikan, ya. ANOVA untuk teman-teman di S1 hanya menguji kemungkinan. Adakah, ya, adakah satu perbandingan rata yang berbeda dari banyak kemungkinan perbandingan yang harus dilakukan pada saat teman-teman melakukan percobaan, ya, dengan perlakuan sebanyak K. Jadi perhatikan di sini, ya, perlakuan sebanyak K, ya, ya, ya. Jadi perhatikan, ya, ini saya ulangi terus, ya. ANOVA vs the t-test. ANOVA is like a t-test, multiple data set simultaneously, ya. Tapi sekali lagi, t-test can only be done between two data sets or between one set and a true value, perhatikan, ya. Ya, true value, perhatikan, ya. Namanya menguji mesti ada pembandingnya, ya. Yang berikutnya yang lebih penting lagi, mohon maaf, ANOVA uses
the F distributions instead of the T distribution. Teman-teman harus tahu bentuk distribusinya antara distribusi F dan distribusi T itu berbeda. Ya, nah yang lebih penting lagi adalah ANOVA assumes that all of the data sets have equal variances. Ya, jadi perhatikan di sini. Ini yang kadang-kadang nanti dilupakan teman-teman pada saat teman-teman nanti menulis skripsi, ya, datanya dikumpulkan dengan pendekatan percobaan, ya, dianunya di situ, ya, anunya di situ, ya, anunya di situ, ya, ya, ya. Jadi sama yang diuji, ya, ANOVA yang diuji adalah sama persis, mohon maaf, ya, sama persis, ya, yang diuji, ya, sama persis. Nah ini contoh, mohon maaf, ini contoh, ya. Kalau tadi kelasnya hanya AB, sekarang ditambah kelas Indi, ya, kelas Indi, ya. Jadi perhatikan kelas Indi, ya. Nah, diambil contoh sebanyak 5 mahasiswa, nilainya dicek, ya. Nah, kemudian setiap subpopulasi, mohon maaf, ya, ini sebenarnya contoh yang nggak pas, tetapi ini untuk mempermudah saja, ya. Jadi kelas advance namanya kelas advance, ya, tentu saja nilainya advance 8, ya. Kemudian kelas Broadway, ya, Broadway, ya, kemana-mana ini Broadway, ya, seneng tongkrongan, ya, nah, nilainya 06, ya, rata-rata. Cindy, ya, kelas Cindy, wah ini pesertanya banyak yang putri, kelas Cindy nih, cantik-cantik ini, ya, nilainya 7, ya. Kita lihat varian sampelnya, ya, varian dari contohnya, ya, advance cukup bagus, ya, Cindy, Broadway cukup bagus lah. Cindy, waduh, kok agak besar, ya, agak besar, ya. Siapa tahu ada yang kelas Cindy ini terkagum-kagum dengan dosennya, ya, jadi enggak serius. Maka kalau lihat, ya, ada yang nilainya 4, ya, tapi ada yang nilainya 10, ya, nilainya 5, nilai 6. Jadi dia lebih, ya, distance-nya lebih berat, ya. Nilai Broadway ini perhatikan Broadway, ya, nilainya 6 sama 4, 9, tapi dia lebih sempit, ya. Jadi perhatikan ini 6 sampai 10 saja, ya. Jadi perhatikan, ya. Jadi nilai varians itu menggambarkan, sekali lagi nilai varians itu menggambarkan sebaran, ya, nilai varians itu menggambarkan sebaran, ya. Nah ini hipotesisnya, perhatikan, ya, nolnya itu kelas, ya, kelas Broadway, kelas apa ini, advance, kelas Broadway, kelas Cindy, enggak beda, ya, enggak beda, usianya sama, ya, usianya sama, tetapi apa hipotesis alternatifnya kemungkinan ada yang berbeda, ya. Ya, kemungkinan ada yang berbeda. Jadi perhatikan, ya. Nah ini kemudian dihitung, ya, mean square due to treatment, ya, ini mean-nya perhatikan, SS treatment-nya perhatikan, ya, ya, kemudian biasanya harus ada DF, ya, DF treatment-nya karena 3 perlakuan maka dia hanya 2, di sini 5, ya. Asumsinya, mohon maaf tadi dia diasumsikan varians dalam populasinya dia homogen, ya, varians apa tadi varians subpopulasinya tadi homogen, ya. Kemudian ada MS due to error, ya, ini, ya, tadi 4, ya, karena N-nya itu adalah 5 maka 4 ini 64, ya, MSE-nya perhatikan, ya, karena 555 maka DF error-nya ini 12, ya,
kali 3. Ini adalah SS-nya, ya, ini 64. Ya, kemudian, nah ini ujinya, ya, nah ini ujinya, ya, reject H0, ya, if F calculate, ya, dia lebih besar dari 3,89, ya. Dicek. Ya, tadi F calculate-nya berapa? Ya, jadi mohon maaf ya. F calculate-nya berapa? Ya. F calculate-nya berapa? Nah, teman-teman mungkin ini ya, ini adalah F tabel ya. Jadi teman-teman nanti bisa cari sendiri. Ya. Nah, perhatikan di sini ya, nggak taunya F hitungnya 0,938 ya, 0,938 ya, karena kalau dilihat ya, nggak taunya ya, nilai ratanya ini kan dekat-dekat saja dia ya, nilai ratanya ini kan dekat-dekat saja ya. Kesimpulannya apa? Kemudian kesimpulannya ya, F calculate dia ya is smaller than F tabel ya, so we accept at 0 ya. Artinya apa? There is no significant difference ya among classes. Perhatikan ya. Jadi teman-teman secara teoritis ya, mohon maaf, ngambil kelas apa saja ya, kayaknya nggak berbeda nanti hasilnya ya. Mungkin ada yang nggak suka ikut faktor pun jeli ya, diejek terus gitu. Nah, it is only the way how to it is only the way how to talk ya. Jadi mohon maaf ya, jadi ini adalah, mohon maaf, ini cara ya. Jadi ini adalah ya, sampai di sini ya. Nah, karena apa, H0-nya diterima, maka there is no further tes biasanya. Karena kita udah H0-nya diterima, ngapain diuji ya, nggak usah diuji, kita nggak perlu mencari mana yang berbeda, mana yang berbeda ya. Jadi konsep dasarnya di sini. Nah, ini ya, 2 degrees of freedom-nya, ini tabel ANOVA-nya, teman-teman tahu ya. Nah ya, kalau di kelas saya, mohon maaf, nanti teman-teman boleh bawa laptop, bawa apa-apa boleh ya, selama ujian boleh ya, nggak apa-apa, buka laptop boleh ya, buka laptop boleh ya. Teman-teman mau masang software boleh, mau masang software, nanti tanya Mas Habib itu ya, software untuk perancangan percobaan itu apa ya, ada SPSS, ada SAS, ada R ya. Kalau yang nggak mau mikir itu SPSS ya, pokoknya datanya lebokke mesti metu ya, jadi kayak gitu ya. Tapi kan dalam proses belajar kan tidak boleh seperti itu ya. Tapi kalau mau belajar ya, manual, tutul, kalau saya menyarankan pakai worksheet ya, justru pakai worksheet ya, pakai worksheet dulu. Nanti saya menyarankan pada Mas Habib ini praktikum pertama misalnya pakai worksheet agar mahasiswa memahami ya, ini bagaimana cara berpikirnya. Jangan kemudian pakai R atau SAS, nanti kebablasan ya, mahasiswanya ya, taunya ya, kemudian menganalisis data saja. Tapi perhatikan rohnya tadi ya, rohnya tadi. Nah, ini pakai Excel, mohon maaf, ini saya biasanya ya, Excel itu worksheet ya, Excel itu bahasa lama ya, ini worksheet ya. Nah, ini contohnya datanya, teknik penyajian datanya ya, ini pakai worksheet kayak begini ya. Ya, ini kalau pakai Excel biasa ya kayak begini ya. Tapi nanti kalau pakai SPSS, pakai SAS, pakai GIMSTAT ya, teknik penyajian datanya tidak seperti ini ya. Tapi kan ini tinggal di copy ke bawah ya, tinggal di copy ke bawah ya, tinggal di copy ke bawah. Nah, nanti ini dianalisis ya,
bisa ya nanti keluar, perhatikan ini ya summary-nya advanced class, jumlah contohnya 5 ya, ini sum ya, ini sum square-nya, ini average-nya, variance-nya sekian ya. Nah ini ANOVA-nya, perhatikan ya, ini ANOVA-nya ya. Nah kalau teman-teman menggunakan software maka teman-teman ada namanya p-value ya, p-value ya, p-value ya, p-value, perhatikan di sini ya. P-value ini sebenarnya pengembangan dari ya, jadi dari ya ini dari tabel ya, jadi nilai ini nilai apa, nilai F hitung ini kemudian dia ya nilai F hitung ini ya dengan suatu rumus tertentu dia diubah menjadi peluang ya. Nah teman-teman ini nanti masuk di mana ya, masuk di mana. Nah karena ini ya kalau teman-teman menggunakan batasan 5% ya, 5% ini lebih kecil dari 5% ya, jadi perhatikan ini lebih kecil dari 5%, maka karena dia lebih kecil dari 5% biasanya ya, nah, P value ini adalah alpha, perhatikan ya, jadi alpha, jadi mohon maaf tadi ya. Ya, jadi P value itu menggambarkan yang ya, jadi ya mohon maaf ya, jadi di sini nih ya, dia di sini. Nah letaknya di mana dia ya? Ini kan nilai batasnya ya, P-nya di mana ya? Ini dari 0 sampai 1 itu di sini ya. Nah, 0 tadi kan kemungkinan dia di sini, ya. 0 tadi dia di sini, ya. 0 tadi 0,03 tadi di sini, ya. Ya ini kan dari 0 di sini, ya. 0, ya. Ini kan 1 minus alfa, ya. Perhatikan sini, ya. Ini daerah penerimaan H0, ini daerah penolakan H0, ya. Ya, nanti kalau nggak jelas biasanya Mas Habib itu akan menjelaskan kembali apa itu p-value. Ya. Jadi pada prinsipnya ya p-value agar supaya H0-nya ditolak itu harus lebih besar dari alfa yang kita putuskan. Ya. Alfa yang kita putuskan. Ya, jadi ini ya p-value-nya. Jadi di sini the value of worksheet shown that p value ini sangat kecil ya. The rejection rule is that reject HO if p value less than ini ya. Jadi ya 0,0 ya. Reject XO ini salah nanti. Maaf ya. Just we reject HO because ya the p value ini. Ya, we clone to that the quality ya is similar ya. Jadi perhatikan situ. Ya. Jadi mohon maaf ini kayaknya salah ya. The worksheet ya, the rejection rule ya. Ini accepted ini ya, accepted ya. Ini accepted ya, ini accepted. Mohon maaf ini kayaknya ya. Ya, we accept ya, we accept ini. Mohon maaf ya, mohon maaf ya, nanti saya lihatnya lagi ya. Tetapi yang penting adalah teman-teman perhatikan di sini ya, ininya dia lebih kecil dari ya, dia lebih kecil dari ya. Jadi mungkin itu untuk hari ini ya, mungkin itu benar Mas Habib. Halo Mas Habib. Pak Tar. Pertemuan kita itu hanya 50 menit atau bisa 100 menit? Disarankan 50 menit Pak Tar, tapi semisal Anda juga buat nopo-nopo. Wah, rasa tambah. Ya,
Monggo kalau ada pertanyaan sekarang teman-teman semuanya, kalau ada yang mau bertanya, ya. Jadi harapan saya teman-teman sekarang memahami konsep, ya, teman-teman memahami konsep ANOVA sebelum nanti minggu depan ya kita bicara rancangan percobaan secara ya rancangan percobaan dengan ANOVA-nya harus selesai ya minggu depan. Ya, targetnya minggu depan itu harus selesai. Ya, tapi sekarang yang penting adalah konsep, ya, mengapa ANOVA itu diperlukan. Ya. Jadi ANOVA adalah kalau saya mengatakan sebuah sintesis, cara mensintesis data untuk mempermudah menarik kesimpulan kalau saya. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini sharingnya saya stop ya. Ya. Ayo silakan kalau ada yang mau bertanya. Maaf, izin bertanya. Ya. Untuk memastikan tadi, jadi kalau misalnya p-value-nya kurang dari alpha, itu H0-nya diterima ya Pak? Oh, sebentar, saya kok jadi bingung ya. Ya, jadi kalau p-value-nya ya, p-value-nya lebih, mestinya dia, makanya saya tadi jadi bingung tadi ya, p-value-nya lebih besar dari alfa, ya, itu mestinya H0-nya diterima, ya toh? Tapi aku, ya nanti saya lihatnya lagi itu tadi, ya. Itu Mas Habib ya. Halo Mas Habib. Oke, Pak Tahar. Ya, Yang jadi saya pahami, kalau misalnya menolak H0 itu kan berarti menerima basis alternatif ya Pak Tahar? ya, Oke, nah itu terjadi kalau misalnya p-value-nya itu kurang dari alfa. ya, Kebalikannya, berarti kalau misalnya p-value-nya lebih dari alfa, berarti menerima H0. ya, Itu yang saya pahami. ya. Jadi kalau p-value-nya lebih kecil dari H0, p-value-nya lebih kecil dari alfa, artinya kita menolak atau menerima H0? Menolak. Ayo Mas Habib. Ini Pak Tar, Ya. kalau p-value-nya kurang dari alfa ya, itu kita berarti menolak H0 Pak. Lah ya, itu tadi kan benar toh, tetapi kan dia tidak linier dengan ya kalau kita lihat tadi, mohon maaf ya. Kalau kita lihat dari contoh tadi, artinya dia kan tidak linier toh dengan yang di depan toh. Nah, yang di sini ya. Ini kan tidak linier dengan yang di depan toh. Nah, ini. Oh. Ya toh. Nah, ini kan tidak. Ya, nanti saya ceknya ya. Ini saya ceknya dulu ya. Ini jangan-jangan rumusnya terbalik. Mohon maaf, nanti saya ceknya lagi ya. Jadi ya ini benar, cara penarikan kesimpulannya ini sudah benar, tetapi p-value-nya mohon maaf ini p-value-nya kemungkinan salah ini ya. Ya, jadi ini rumus p-value-nya salah, mohon maaf, nanti saya cek lagi. Itu. Di sininya ini sudah benar, ya, di sininya itu benar, ya, di sininya itu benar, ya, di sininya benar. Tetapi ya, makanya teman-teman harus jeli tadi, ya, teman-teman harus jeli tadi, ya. Nah, p-value-nya di sini, memahami p-value-nya, karena dia tidak menggambarkan F calculate-nya ini, ya, perhatikan.
ya, ininya sudah benar, ya, ininya sudah benar, ya, ininya sudah benar, tetapi kok kesimpulannya bisa benar, ya, jadi Pak Tar ngantuk, ya, Pak Tar ngantuk. Nanti saya cek lagi, nanti saya benar, ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Halo? 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 Ada pertanyaan yang lain? Sepertinya sudah cukup, Pak. Sudah? Ya, kalau sudah hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Ya, nah nanti teman-teman ya, nanti teman-teman ada praktikumnya toh? Halo? Ya, ada Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, ada praktikumnya toh. Nah, nanti ya ngecek bagaimana cara menghitung p-value. Ya, ngecek cara menghitung p-value ya pada apa? Pada ANOVA ya. Jadi agar supaya teman-teman tidak disesatkan Pak Taryono ya. Gitu ya. Tanya gimana, tanya Mas Habib ya. Ya, tanya Mas Habib. Ya, tanya Mas Habib gimana cara menghitung p-value ya agar supaya teman-teman tidak disesatkan Pak. Nah, mungkin itu anjuran saya, ya. Mungkin itu Mas Habib ya. Jadi Siap Pak Tar. ya lebih kurangnya hari ini ya, mohon maaf kita ketemu minggu depan ya. Ini UTS-nya sampai kapan ini Mas Habib? UTS-nya kapan Mas Habib? Halo Mas Habib. Jadwal resminya belum keluar Pak Tar, tapi perkiraan itu sekitar pertengahan ke akhir Oktober Pak, sekitar tanggal 20. Ya. Oke, ya kan berarti tetap 5 pertemuan toh? Betul. Okay. Ya, oke. Ya, targetnya berarti masih tetap ya. Mungkin kelas ini sangat lambat ya, karena itu yang selalu saya diskusikan ya, sebenarnya antara kuliah Metopen dengan Rancok itu yang duluan yang mana? Karena perancangan percobaan ya, Perancok, mohon maaf, ini yang selalu saya diskusikan ya. Tapi kalau teman-teman karena mohon maaf, kalau saya mestinya duluan Metopen agar supaya teman-teman mempunyai bayangan ya. Tapi teman-teman yang lain mengatakan Rancok duluan ya. Kalau Rancok benar duluan, tetapi kalau Perancok mestinya belakangan ya. Mungkin itu, jadi Mas Habib biar mikir ya, mungkin itu. Jadi lebih kurangnya untuk hari ini sekali lagi ya, mohon maaf saya tutup ya, saya tutup ini saya ya, link saya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya.